Materi pertama yaitu konsep fungsi linear. Kenapa kita perlu belajar fungsi linear? Selain karena ini dasar dari matematika, fungsi linear ternyata juga sering dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum membahas fungsi linear lebih lanjut, kita perlu ingat kembali mengenai notasi fungsi, domain, dan rank. Fungsi dinotasikan dengan huruf non-kapital seperti F, G, dan H. Misalnya, di sini ada dua himpunan antara A dan B. Kemudian, himpunan ini dipetakan dengan fungsi F, di mana fungsi F, A itu menandakan himpunan B, dan X mengatakan Y. Kemudian, yang dimaksud dengan domain dan rank yaitu himpunan dari nilai X disebut daerah asal atau domain. Jadi, domain itu semua nilai X yang dipetakan. Sedangkan, himpunan dari nilai Y disebut daerah hasil. Kita kenali dulu bentuk umum persamaan fungsi linear, di mana f x sama dengan a x tambah b. B itu konstanta, x itu variabel. Variabel tidak boleh berpangkat lebih dari 1, dan a-nya itu adalah koefisien, di mana a-nya itu tidak boleh bernilai 0. Beberapa contoh sederhana dari fungsi linear yaitu f(x) sama dengan 5x tambah 3. Contoh kedua, f(x) sama dengan 4 min 3x. Sekarang kita akan kerjakan soal salah satu fungsi linear berikut, yaitu carilah kemiringan garis yang telah ditentukan oleh titik tersebut, di mana titik A 3 dan 4, titik B 4 dan 3. Penyelesaiannya, pertama kita masukkan rumusnya, y 2 min y1 per x2 min x1, di mana x1-nya itu 3, x2-nya itu 4, y1-nya itu 4, dan y2-nya itu 3. x1 dengan nilai 3 diambil dari titik A, sedangkan x2 dengan nilai 4 diambil dari titik B. Lalu y1 dengan nilai 4 itu diambil dari titik A, dan y2 dengan nilai 3 itu diambil dari titik B. Kita masukkan rumusnya, 3 min 4 per 4 min 3. 3 min 4 itu hasilnya min 1, dan 4 min 3 itu hasilnya 1. Jadi hasil dari kemiringan garis adalah min 1. Oke, berikutnya kita masuk pada pembahasan grafik persamaan garis lurus ataupun grafik fungsi linear. Nah, perlu diingat kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu y sama dengan mx tambah c, di mana y dan x ini adalah konstanta dan m ini merupakan koefisien dari variabel x yang disebut sebagai koefisien arah atau kemiringan garis ataupun gradien. Nah, bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, cukup hanya dengan menentukan dua titik koordinat saja. Nah, di sini ada contoh soal yang kita bahas, yaitu y sama dengan 3x ditambah 9. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Gambarlah grafik dari persamaan y sama dengan 3x ditambah 9. Kita cukup menentukan dua titik koordinat saja yang dilewati oleh grafik tersebut. Nah, agar lebih mudah dalam menyelesaikan, kita akan mencoba menentukan dua titik, di mana titik pertama adalah titik potong sumbu x dan titik kedua adalah titik potong sumbu y. Yang pertama, kita ambil titik potong sumbu x. Untuk titik potong sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Sehingga di sini y kita ganti menjadi 0. Ini kita tulis 0 sama dengan 3x ditambah 9, kita tulis kembali. Nah, setelah itu 3x tambah 9 ini kan ada di ruas kanan, 0 ada di ruas kiri. Kita putar posisi dulu sehingga menjadi seperti ini. 3x tambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita akan cari nilai x-nya. Berarti kita pindahkan dulu konstantanya ke ruas kanan sehingga menjadi 3x sama dengan tambah 9, pindah ke ruas kanan itu akan berubah tandanya, yang awalnya plus menjadi minus. Kemudian kita akan tentukan x, berarti 3 dikali x. 3x nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, x nya kita tulis kembali sama dengan, karena ini kali
pindah ke ruas kanan, maka lawannya itu bagi. Berarti di sini minus 9 dibagi 3. Minus 9 dibagi 3 hasilnya adalah minus 3. Jadi kita peroleh titik potong untuk sumbu X-nya berada pada titik potong koordinat X-nya di sini minus 3, Y-nya 0. Selanjutnya kita ambil titik potong terhadap sumbu Y. Nilai X-nya ini pasti sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukkan nilai X yaitu 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 3X ditambah 9. Y sama dengan, kita tulis kembali, kemudian 3X-nya berarti di sini dikali 0 ditambah 9. Y sama dengan 3 dikali 0 hasilnya 0. Berarti 0 ditambah 9 hasilnya 9. Jadi kita peroleh titik potong pada sumbu Y berada pada koordinat X-nya 0 dan Y-nya 9. Setelah kita peroleh dua titik koordinat yang dilewati oleh grafik dari persamaan garis lurus, langsung kita gambarkan saja pada bidang kartesius. Titik pertama untuk titik potong terhadap sumbu X yang kita peroleh tadi berada pada koordinat min 3,0. X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti titik potongnya ada di sini. Ini adalah sumbu X-nya. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,9. X-nya 0, Y-nya 9. Berarti titik potongnya ada di sini. Nah, tinggal hubungkan saja kedua titik potongnya sehingga terbentuk sebuah garis lurus. Nah, garis lurus inilah yang disebut sebagai grafik fungsi linier dari Y sama dengan 3X tambah 9. Persamaan garis lurus diperoleh dengan menentukan gradien dari dua titik yang diketahui, lalu mencari bentuk umum garis Y sama dengan MX ditambah C sehingga garis tersebut tepat melalui kedua titik itu. Contoh soal, untuk setiap pasangan titik koordinat X, Y, carilah garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Rumus gradien M, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M sama dengan 2 dikurang 5 per 10 dikurang 3 sama dengan min 3 per 7. Gunakan rumus garis Y sama dengan MX ditambah C. Substitusikan titik 3,5 dan 10,3. 5 sama dengan min 3 per 7 dikali 3 ditambah C. 5 sama dengan min 9 per 7 ditambah C. C sama dengan 5 ditambah 9 per 7. C sama dengan 5 dikali 7, 35 per 7 ditambah 9 per 7 sama dengan 35 ditambah 9 sama dengan 44 per 7. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan min 3 per 7 ditambah 44 per 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus dalam geometri dapat dibedakan berdasarkan gradien atau kemiringan dan posisi. Dua garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak hingga. Contoh soal hubungan dua garis, kita akan menentukan hubungan antara dua garis 2X tambah Y sama dengan 6 dan garis X kurang 2Y sama dengan 4. Apakah sejajar, tegak lurus, atau tidak keduanya? Langkah pertama, kita ubah masing-masing persamaan ke bentuk Y sama dengan MX tambah C agar terlihat gradiennya. Garis pertama 2X tambah Y sama dengan 6, Y sama dengan min 2 tambah 6 sehingga gradien M1 sama dengan min 2. Garis kedua X min 2Y sama dengan Y, min 2Y sama dengan min X
tambah Y sama dengan 1/2 X min 2 sehingga gradien M2 sama dengan 1/2. Kedua garis gradien adalah M1 sama dengan min 2 dan M2 sama dengan 1/2. Kalau M1 sama dengan M2 adalah garis sejajar, kalau M1 kali M2 sama dengan min 1 garis tegak lurus. Selain itu tidak keduanya. Kita hitung hasil kali gradien. M1 kali M2 sama dengan min 2 kali 1/2 sama dengan min 1. Karena hasil kali gradien sama dengan min 1, maka garis 2X tambah Y sama dengan 6 dan X min 2 sama dengan 4 adalah tegak lurus. Fungsi linier sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, salah satunya yaitu dalam kegiatan ekonomi. Penerapan fungsi linier dalam kegiatan ekonomi, misalnya fungsi linier dalam hukum permintaan. Berikut contoh cara menghitung fungsi linier dalam permintaan. Dalam hukum permintaan mengatakan barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang. Contoh soalnya yaitu diketahui Q sama dengan 60 min 2P. Tentukan berapa jumlah produk yang diminta jika harga per unitnya adalah 25. Pertama, kita masukkan rumus untuk mencari jumlah barang, yaitu Q sama dengan A min BP. Di mana Q itu adalah jumlah barang dan P adalah harga barang. Jadi di sini kita mencari nilai P-nya. Langsung saja kita jawab Q sama dengan 60 min 2P. Nilai A itu 60, nilai B itu 2, dan P-nya adalah harga per unit yaitu 25. 60 dikurang 50 dari hasil perkalian 2 dikali 25. Hasil dari 60 min 50 yaitu 10. Jadi, nilai X atau jumlah barang itu adalah 10 unit.